anak-anak terkasih, kita bersyukur Tuhan masih memberkati dan memelihara hidup kita sampai saat ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, berbicara tentang pengampunan merupakan suatu hal yang biasa kita alami dan lakukan. Diampuni dan memberikan pengampunan kepada orang lain mungkin sudah pernah kita lakukan karena kita cukup banyak berinteraksi dengan orang lain. Di dalam berinteraksi tentunya ada hal-hal yang terjadi, seperti kesalahpahaman yang bisa menimbulkan perasaan tidak enak, salah bersikap, atau berbicara, bahkan salah bertindak. Dari perikop yang kita baca, Petrus sedang menanyakan sampai berapa kali harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di sini terlihat jelas bahwa Petrus bicara soal angka, bicara soal berapa kali, bicara soal kuantitas, sehingga muncullah pertanyaan ini. Kemudian di ayat 22, Yesus menjawabnya juga dengan sebuah angka, sampai berapa kali pengampunan diberikan. Yesus dengan jelas menjawab bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pada ayat berikutnya, di ayat 23-25, Yesus memberikan perumpamaan sebagai sebuah gambaran bagi Petrus dan para pendengarnya tentang hal pengampunan. Ceritanya cukup tragis ketika seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Sang raja pada akhirnya memberi pengampunan atau pembebasan hutang kepada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar upah sehari. Jika kita hidup berdasarkan upah sehari kurang lebih 50.000, berarti total hutangnya sekitar 3 triliun. Jumlah yang sangat banyak, bukan? Tetapi karena si hamba tidak mampu melunasi hutangnya dan ia memohon pengampunan dari sang raja, maka di ayat 27 dituliskan, hati raja menjadi tergerak oleh belas kasihan, sehingga raja menghapuskan semua hutangnya. Sebuah tindakan luar biasa telah dilakukan raja itu terhadap hambanya. Namun saat yang sama, kawan dari si hamba tersebut juga memiliki hutang kepadanya 100 dinar, sekitar 5 juta jika upah harian kurang lebih 50.000. Lalu dia menangkap dan mencekik, bahkan menyerahkan kawannya ke penjara. Jika dibandingkan 3 triliun dengan 5 juta, tentu sangat berbeda jauh. Ketika sang raja mengetahui hal itu, dia sangat murka dan akhirnya menghukum hamba tersebut karena dia tidak mengampuni kawannya dan membebaskan hutangnya. Anak-anak, kisah ini sungguh merupakan gambaran bagaimana kita pada saat memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Allah dengan penuh belas kasih memberikan anugerah pengampunan kepada kita. Mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak, namun kita dengan sulitnya melepaskan pengampunan. Kita dendam, membenci, hitung-hitungan, dan menahan diri untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Allah tidak pernah menghitung banyaknya dosa kita, tidak pernah menghitung berapa kali Dia mengampuni dosa-dosa kita. Jika mau dihitung, mungkin saja jumlahnya tak terhingga karena kita orang yang rentan jatuh dalam dosa. Jadi, setiap saat bisa saja kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Akan tetapi,
Allah dengan setia terus mengasihi dan memberikan pengampunan kepada kita tanpa pernah memperhitungkan kesalahan kita. Dari firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk meladani Kristus dalam hidup kita. Kita sering memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kita, dan Tuhan mengampuni kita. Oleh karena itu, kita juga harus belajar memberikan pengampunan kepada orang lain, sebagaimana Allah terlebih dahulu telah mengampuni kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Amin.